Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu yaitu dengan pelajaran kimia medisinal. Topik kali ini yaitu hubungan isomerisasi ruang dan kekiralan terhadap aktivitas biologis. Nah, kita sudah mengenal ya pada di kimia organik apa itu kekiralan ya. Kekiralan, cekiral ini akan kita hubungkan terhadap kimia medisinal ya. Kita akan bahas kekiralan terlebih dahulu, isomer ruang dan kekiralan. Background, latar belakang pentingnya materi ini yaitu tragedi thalidomide pada era 1960-an. Banyak sekali bayi lahir dengan cacat ekstremitas, yaitu tidak memiliki tangan maupun kaki jari ataupun bibir sumbing. Yaitu dikarenakan perusahaan farmasi Jerman pertama kali ya, dia memproduksi obat thalidomide yang digunakan untuk morning sickness atau mual pada ibu hamil trimester pertama. Ternyata thalidomide ini memang efektif untuk menghilangkan morning sickness pada ibu hamil, namun karena dia memiliki kekiralan, dia juga bersifat memiliki side effect. Ini adalah thalidomide waktu itu ya. Dan di sini ini adalah bersifat sebagai R positif karena C chiral, C yang mengikat 4 atom yang berbeda atau 4 gugus yang berbeda ya. Nah, jadi kekiralannya ada di sebelah sini. Ini ada R thalidomide yang bersifat sedatif, hipnotik atau yang bisa digunakan untuk morning sickness. Namun yang satunya yang bersifat S bersifat sebagai teratogenik. Nanti kita akan belajar bagaimana tata cara memberi R, S atau plus, minus ya. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang farmasis mengetahui dan mempelajari tentang kekiralan atau isomer ruang. Isomer. Isomer senyawa yang berbeda dengan rumus molekul yang sama. Ini berasal dari bahasa Yunani iso. Iso itu adalah sama. Jadi rumus molekul sama tetapi senyawa berbeda ya. Isomer itu ada isomer struktur, isomer yang keterhubungannya ya terkait terhadap suatu isomer kerangka, isomer posisi maupun isomer gugus fungsi. Ini ada 3 isomer struktur ya. Ada 3 macam. Tapi kita tidak fokus pada isomer kerangka atau isomer posisi atau isomer gugus fungsi. Kita lebih pada isomer ruang atau stereoisomer. Stereo itu adalah ruang ya. Jadi stereoisomer, isomer ruang. Isomer dengan susunan atom sama tetapi berbeda dalam hal orientasi atom dalam ruangnya. Ini isomer struktur terbagi menjadi ya isomer kerangka seperti contohnya butana C4H10. Kemudian 2-metilpropana juga sama ya C4H10. Ini namanya isomer kerangka. Jadi kerangkanya yang berbeda, ini lurus, ini bercabang. Kalau isomer posisi contohnya 1 butena ya, C4H8, tapi di sini 2 butena juga sama C4H8. Jadi rumus molekulnya sama tetapi posisinya berbeda. Kemudian isomer gugus fungsi. Kita udah kenal butanal aldehid C4H8O. Keton juga sama
2-butanon adalah keton C4H8O. Ingat, gugus fungsi isomernya kalau alkohol dengan ester, aldehid dengan keton. Kemudian yang satunya kalau asam karboksilat dengan ester, ya. Kembali mengulang materi kimia organik. Kimia medisinal tidak terlepas dari kimia mata kuliah pendukung lainnya yang ada di bawah, ya. Macam-macam isomer ruang. Isomer yaitu pada golongan alkana adanya rotasi bebas pada ikatan tunggal CC. Terdapat conformer eclipse dan conformer striker, ya. Oke. Isomer geometrik terjadi karena adanya hambatan rotasi bebas disebabkan oleh pembentukan cincin sikloalkana atau adanya ikatan rangkap alkena sehingga dikenal ada bentuk cis dan trans atau engengen dan Zusammen. Isomer optik terjadi karena adanya C-chiral yang disebabkan ya dikenal nanti ada kita mengenal istilah enantiomer, enantiomer atau diastereomer atau bentuk meso. Ya, jadi udah saya jelaskan untuk isomer ruang ada conformer, bentuk striker dan eclipse, tapi kita tidak fokus di sini. Ya, isomer geometrik adanya hambatan rotasi bebas yang dikarenakan pembentukan siklik. Ya, ini adalah trans, bentuk trans, ini bentuk cis karena ini adalah ekuatorial. Ya, ini juga aksial sehingga ini disebut trans. Kalau ini disebut cis karena ini aksial, ini adalah ekuatorial, ya, atau biasanya disebut sebagai karena hambatan rotasi bebas, ya, aksial ekuatorialnya ini. Kalau ini yaitu disebut sebagai trans dan cis. Kalau trans itu berseberangan, ya, cis itu adalah searah. Ini ya terletak di sini. Isomer optik, enantiomer, ada diastereomer atau distereoisomer, bentuk meso dan campuran rasenat. Kekiralan berasal dari bahasa Yunani keir, yaitu tangan. Benda yang tidak identik dengan bayangan cerminnya dikatakan benda bersifat kiral. Akiral adalah objek yang tidak mempunyai sifat kiral sehingga benda atau bayangan cerminnya identik, yaitu sama, ya. Objek akiral minimal mempunyai satu unsur simetris. Jadi kalau ada sumbu simetris maka dia bersifat akiral, ya. Akiral tidak mempunyai unsur simetris. Contoh tangan kanan, tangan kiri, ini seakan-akan sama, identik. Tetapi saat kita letakkan seperti ini, maka tidak akan bertemu ibu jari tangan kanan dan ibu jari tangan kiri. Maka ini adalah senyawa kiral, ya, contohnya seperti itu, ya. Jadi dia seperti sama padahal tidak. Jadi kiral ini adalah bayangan seperti cerminnya tetapi tidak identik. Oke, jenis unsur simetris. Bidang simetris adalah suatu bidang maya yang melewati objek dan membaginya menjadi dua sehingga saling mempunyai bayangan cerminnya. Pusat simetri adalah titik dan yang berorientasi sedemikian rupa sehingga komponen yang identik
berada pada sisi yang berseberangan dan berjarak sama serta terletak pada sumbu yang melewati komponen dan titik Maksudnya apa? Ya, contoh gelas beker ini punya sumbu simetri, dibagi di sebelah sini, maka dia akan terbagi sama banyak. Maka ini disebut sebagai akiral. Kalau kubus punya sumbu simetris, ya. Ini juga berarti akiral. Kalau ini, ya, ingat apakah ini kiral atau tidak, dia punya sumbu simetris, hanya bisa dibagi BR sama banyak, ya. Ini juga punya sumbu simetris, ya. Jadi hubungan untuk kekiralan yang pertama harus mengikat 4 atom yang berbeda dan tidak memiliki sumbu simetris senyawa kiral. Pada senyawa kiral harus terdapat pusat kiral, yaitu atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda, sekaligus dia tidak memiliki sumbu simetri. Molekul atau bayangan cermin yang tidak identik merupakan dua senyawa yang berbeda, yang disebut sepasang enantiomer. Jadi ini tidak identik dengan ini, maka ini sama ini, ya, itu disebut sebagai enantiomer. Sepasang enantiomer molekul atau bayangan cermin yang tidak identik. Jadi kalau ini ada bayangan cerminnya, ya, Cl di sini, Br di sini, dan I di sini. Saat ini nanti dipindah ke sini, maka tidak akan berhimpit seperti tangan tadi, ya. Maka ini adalah tidak identik. Seperti itu, ini juga sama. Ya, senyawa adalah bromo, kloro, iodo, metana. Kalau yang senyawa sebelah kanan yaitu 3,4 dihidroksi butana. Contoh sepasang enantiomer, molekul dan bayangan cerminnya yang tidak identik. Bentar, saya mau minum dulu. Bayangan yang tidak identik, ya. Asam laktat dalam jaringan otot R dan S, ya, asam laktat pada susu untuk R-nya. Ini dua-duanya yaitu memiliki sifat fisika yang sama, baik melting point, boiling point, dan lain-lainnya sama. Fisika kimia yang sama. Tetapi yang membedakan adalah memutar cahaya bidang terpolarisasi, yaitu memutar polarimeter dengan besar sudut yang sama dengan arah putar yang berlawanan. Dan satu lagi, aktivitasnya berbeda. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui senyawa ini R atau S, yaitu dengan uji aktivitas. Seperti kebanyakan di antibiotik, kalau di industri, maka yang datang misalnya ini kekiralannya baik atau tidak, sesuai dengan yang di spek adalah bagaimana dia menghambat bakteri. Zona hambat bakterinya seperti apa, ya. Seperti itu. Contohnya adalah kloramfenikol, itu juga mempunyai kekiralan, ya. Banyak sekali antibiotik yang punya kekiralan ini tadi. Jadi kalau dianalisis menggunakan HPLC ataupun GC ataupun yang lain, itu sama, identik. Cuma kalau misalnya dianalisis lebih lanjut uji aktivitas, maka berbeda, ya. Ya, ini interaksi molekul obat yang bersifat kiral
Contohnya ini adalah binding site-nya, yaitu kotak segitiga bundar, maka untuk R-nya bisa masuk, S-nya tidak bisa masuk, dia hanya bisa cocok pada segitiga, tapi kotaknya tidak bisa masuk, ya, karena ini lingkaran. Yang kotak ini diganti lingkaran sehingga tidak memiliki aktivitas terhadap reseptor tersebut. Mungkin ada reseptor lain yang cocok sama ini sehingga memiliki efek samping. Ya, ini adalah bidang terpolarisasi, alatnya adalah polarimeter, ada sumber cahaya, ya, kemudian melewati polarizer. Polarizer ini akan menyebabkan cahaya akan fokus pada satu single plane ini ya, dalam satu bidang ini aslinya kan cahaya kebanyakan ke seluruh arah melewati polarimeter, maka dia akan masuk single plane-nya ini ya. Cahaya bidang terpolarisasi melewati senyawa akiral. Jadi bidang terpolarisasi tidak mengalami rotasi sehingga akiral tidak optik aktif. Ya. Cahaya apabila melewati senyawa akiral, maka dia mengalami rotasi. Nilainya alfa tidak sama dengan 0. Ini ya. Jadi melewati ini, kemudian ini adalah senyawa sampelnya, maka dia akan bisa berputar. Alfanya tidak 0. Kalau misalnya dia akilar, alfanya nilainya ada. Jadi ada sumber cahaya, polarizers. Ini adalah sampelnya, nanti kita amati, dianalisis, dan gini detektor adalah mata kita. Oke, jadi kalau misalnya tadi ada plus asam laktat, negatif asam laktat, itu adalah berdasarkan nilai polarimeter. Kalau ke kanan, plus memutar ke kanan, kalau negatif memutar ke kiri. Makanya ada dextrometorpan, ya, itu maka dia memutar ke kanan. Ya, kalau levo, ya, metorpan itu yang menyebabkan efek samping pusing. Kadang kan obat batuk kan ada pusing, kemudian kalau dia tidak murni dextro, ada campuran levonya, maka levomertopan itu yang menyebabkan efek samping seperti pusing, flushing, dan lain-lainnya. Ya, kemudian seperti ada cetirizine, nanti ada levocetirizine, ya, maka di situ adalah lebih baik kita menggunakan yang levocetirizine karena sudah dipisahkan dari dextrocetirizine, ya. Seperti itu. Banyak ya, ada levodopa dan lain-lainnya ya. Jadi ada kata levo, ada CTM, klorfenoramin maleat, itu kan 4 mg. Kalau dexklorfenoramin maleat itu adalah sudah dipisahkan sematnya menjadi dextronya ya. Oke, kemurnian optik, suatu ukuran untuk menentukan komposisi enantiomer tertentu dalam suatu campuran. Ya, persentase kemurnian optik alfa dibagi dengan enantiomer murninya. Enantiomer excess yaitu perbedaan antara persentase kedua enantiomer dalam campuran. Enantiomer excess, ya, ini adalah R min S ditambah R plus S kalikan 100%. Oke, ini mungkin lebih fokus pada kimia organiknya dulu supaya saya ingatkan kembali ya. Hasil pengamatan sampel enantiomer kemurniannya berapa kalikan 100%. Jadi contohnya
Misal yang teramati untuk limonen, ya ini pada limonen pada lemon, ini pada jeruk, ya ini kalau ini memutar ke arah negatif 123, maka di sini adalah positif 123 derajat. Maka berapakah enantiomer excess-nya? Karena ini terlebih, maka 123 ya 109 per 123 kalikan 100. Berarti enantiomer excess-nya yaitu 88,6%. Nah, di sini sisanya yaitu 11,4 adalah campuran plus dan min yang sama banyak. Artinya komposisi campuran di dalamnya yaitu yang positif 88,6% ditambah 5,7%, maka 94,3%. Yang negatif yaitu 5,7%. Yang negatif yaitu adanya limonen dalam bentuk yang ada di lemon. Ya, sekian. Contoh ini adalah naproxen, ya. Kan? Oke. Cara penulisan konfigurasi ruang, ya. Seperti ini adalah sepasang enantiomer. Ini R atau S kalau positif negatif berdasarkan memutar bidang polarisasi. Kalau memutar ke kanan yaitu positif, kalau memutar ke kiri yaitu negatif untuk sudutnya. Tetapi untuk penamaan tata nama R sama S itu adalah penataan secara absolut, maka ya yang paling kecil ditaruh belakang mata, maka ini nomor 1, 2, 3. Karena ini searah dengan arah jarum jam, maka dia R. Kalau ini adalah S, karena 1, 2, 3. Ya, berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia adalah S. Nah, enantiomer yang R sama S adalah konfigurasi absolut. Kalau konfigurasi D sama L ini adalah konfigurasi relatif, jarang menggunakan D sama L. Tapi kalau D kecil, L kecil itu seperti polarimeter. Tapi kalau D besar, L besar ini konfigurasi. Nah, untuk absolut digunakan aturan prioritas CIP kan equal prelog, urutan terbesar yaitu nomor 1 lebih besar dari nomor 2, lebih besar dari nomor 3, lebih besar dari pada nomor 4. Itu adalah urutan terendah, 4 urutan terendah. Jadi 1, 2, 3 ini adalah berdasarkan nomor atomnya. Memutar searah jarum jam adalah R, kalau memutar berlawanan jarum jam adalah S, ya. Jadi misalnya ini atom nomor 1 di sini yang paling besar 2, 3, maka searah jarum jam, maka R. Kalau ke sini maka ini adalah S. Jadi ingat nomor atom, ya. Jadi nomor atom untuk ini adalah 1, 6, ya kayak gitu, seperti itu. Harus kita tahu Cl adalah 17, Br adalah 35, I adalah 53, ya. Jadi kita selalu ingat prioritasnya. Kalau bercabang maka dijadikan C dan C. Coba kalian latihan. Kalau untuk relatif berdasarkan konfigurasi terhadap karbohidrat, C paling panjang dari rantai, ibaratnya proyeksi V, seri ini memutar ke arah R. R adalah seri D. Ya. Kalau misalnya positif negatif ditentukan dengan alat polari. Enantiomer dan diisomer.
Untuk molekul saat punya satu pusat C chiral, maka dia adalah sepasang enantiomer. Makanya kalau seandainya ada dua pusat chiral, maka 2 × 2 atau 4 stereoisomer. Dua pusat chiral, ya 2 × N, maka membentuk suatu dua pasang enantiomer. Nah, ini adalah sepasang enantiomernya ya. Karena bayangan cermin ini RRSS. Kalau ini adalah R, S, satunya berarti S sama R ya. Ini adalah eritrosa ya. Treosa ini adalah karena perubahan RS kalau misalnya ini ya, atau bentuk pseudo. Makanya ada pseudo ephedrine, itu adalah R sama S ya. Nah, ini adalah sepasang enantiomernya. Kita lihat ya. Dia stereoisomer yang bukan bayangan cerminnya. Jadi, kalau 1 dan 2 adalah enantiomer, 3 dan 4 adalah enantiomer, tapi 1 dan 3 itu adalah distereoisomer, bukan sepasang enantiomernya. Kita tahu ya, distereoisomer itu apa? Kalau enantiomer itu adalah sepasang bayangan cerminnya. Kalau distereoisomer itu bukan. Kalau ini enantiomernya. Kalau ini identik karena punya bidang simetris. Jadi kalau kita lihat bidang simetrisnya terletak di sini ya, maka ini identik ya. Campuran rasemat. Campuran rasemat itu adalah campuran enantiomer sama banyak 50. Makanya kalau cetirizin 10 mg, maka levocetirizin yaitu berapa? 5 mg. Jadi karena udah dipisahkan dengan rasematnya dextrocetirizinnya. Seperti itu. Oke, ini adalah senyawa meso karena dia jika diputar ternyata ada bidang terpolarisasi, maka dia tidak I, ternyata dia I, dan sifat-sifat stereoisomer. Enantiomer mempunyai sifat fisik dan sifat kimia yang sama dengan lingkungan akiral. Ya, dan dia stereoisomer atas senyawa yang berbeda yang mempunyai sifat fisika kimia yang berbeda. Contoh, meso, asam traktat memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda dari bentuk enantiomernya. Kalau rasemat campuran enantiomer sama banyak. Ya, karena campurannya sama banyak, maka molekul memutar ke kanan maupun ke kiri. Sama banyak, maka rotasi optisnya spesifik, yaitu 0 alfanya ya. Campuran rasemat bersifat optis inaktif. Jadi dia karena dia bisa memutar bidang polarisasi tapi bukan optif aktif, tapi inaktif. Nah, ini nanti akan saya keluarkan di ujian. Apakah senyawa berikut chiral, di mana letak chiralannya, bagaimana konformasinya. Levodopa ya, berarti di sini di mana ya, yang C mengikat, ini bukan, ini bukan, ini bukan, maka di sini ya. Oke, H menghadap ke sana berarti nomor 1 yaitu
ini C, ini N, berarti N ya, 1, 2, 3. Karena memutar ke kiri, maka S ya. Kopidogrel ini juga ya. Ini adalah campuran R sama S-nya ya. Di mana? Berada di sini. Maka 1, 2, 3. Ya. Maka memutar ke kiri. Kopidogrel atau S kopidogrel ya. Kalau pseudoephedrine itu dia punya 2 stereogenik ya. Ini sama ini ya. Maka kalau kita lihat nomor 1, 2, 3 memutar ke kanan, tetapi karena hanya berada mendekati kita memutar ke kiri. Oke, selanjutnya ini adalah 1 ya, 2, 3 ya. Maka ini adalah memutar ke kiri ya. Oke. Dexchlorphenowarin maleat berada di sini ya. Nanti coba beri nama R sama S-nya. Levocetirizine berada di sini. Bisoprolol ya berada di sebelah mana. Dexpropoxifen berada di sini. Ya, ini buatlah. Apakah senyawa berikut kiral? Di mana letak kekiralannya? Maka vitamin C di mana letak kekiralannya ya. Coba dianalisis di mana, kloroquine di mana ya, metil. Jadi contoh obat-obat yang mempunyai isomer oksidatif dan aktivitas biologis yang berbeda. Ya, iosamin ya. Apa namanya? Negatif atau polarisasi memutang beda ke arah kiri memiliki efek mediatikum 15-20 kali lipat dibandingkan isomer yang positif. Metil dopa anti hipertensi ya. Yang positif, efek positif ya, sedangkan efek positif itu efeknya tidak memiliki efek. Chloramphenicol yang punya adalah efek positifnya ya. Kalau efek yang bentuk L positif, efeknya adalah negatif, tidak ada. Propoxifen mempunyai efek analgesik, steroidomer negatifnya mempunyai efek antibatu. Tadi berbeda ya. Ada yang mempunyai efek lain atau memiliki efek samping atau tidak mempunyai efek. Vitamin C tadi yang negatif ya, itu memiliki efek yang tidak memiliki antioksidan. Indometasin ya. Ya, tadi manfaat stereoisomer kita tahu, tadi kita lihat untuk thalidomide. Kenapa ini R ya, ini menjauhi sudah, maka 1 ya, kemudian 2, kemudian 3. Ya, ini adalah ke arah kanan R, sedangkan ini 1 ya, kemudian 2, 3 ke arah kanan tetapi hanya mendekati mata, maka dibalik ke arah kiri. Contoh adalah ibuprofen. Nanti kalian lihat Proris sama Spedifen itu harganya jauh berkali-kali lipat. Itu karena isomernya untuk yang S ya, ibuprofen memiliki efek antiinflamasi, sedangkan yang R itu nanti di dalam tubuh diubah dulu
menjadi di metabolisme dulu menjadi es akan memiliki efek analgesik. Ya, kalau kita lihat maka 1 ya, kemudian 2, kemudian 3, maka ke arah kiri ya. Kalau ini 1, 2, 3 ke arah kanan. Oke. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa selalu tetap dicatat ya. Nanti yang stereogenic RS-RS-nya menentukan seperti apa, itu yang akan saya keluarkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.